Halo lagi, selamat jumpa di Sejagut Channel. Kali ini kita masih berputar dengan film The Netherlands Indische Stadspoor en Tramwegen. Cuma ini bagian terakhir dan filmnya agak panjang. Nanti kita akan diperlihatkan rasanya jalan-jalan sepanjang Pulau Jawa dari mulai Tanjung Priuk sampai ke Surabaya. Oke, kita mulai start dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk kita menaiki kereta listrik. Lokomotifnya pada saat itu adalah jenis ESS 3200, salah satu lokomotif listrik yang juga melayani jalur Batavia, Buitenzorg atau Bogor. Lokomotif ini dulu dijulukinya itu si Bonbon, dipakai sampai dengan tahun 1970. Dan Bonbon itu karena masyarakat banyak melihat warna lokomotifnya itu cerah seperti es bonbon. Nah, jadi sebutannya si Bonbon. Kereta api listrik di Batavia saat itu ditangani oleh perusahaan Elektrische Stadspoorwegen atau ESS. Itu bagian dari perusahaan yang Stadspoorwegen yang khusus menangani sarana kereta listrik di Batavia dan sekitarnya. Selain lokomotif listrik 3200 tadi, ESS juga membeli beberapa jenis lokomotif listrik yang lain seperti seri 3000 buatan pabrik Swiss Locomotive and Machine Works atau SLM dan BBC atau Brown Boveri at Sea, dan seri 3100 buatan pabrik AEG Jerman. Mula-mula lokomotif listrik ini melayani rute Tanjung Priuk sampai Mr. Cornelis atau Jatinegara, tapi belakangan juga menjalani koridor Depok hingga Buitenzorg setelah elektrifikasi lintasan ini selesai pada tahun 1930. Ini Jalan Menikung ini adalah masuk ke wilayah sekarang stasiun Raja Wali. Pada saat itu belum ada. Di depan itu masih perkebunan kelapa, itu adalah sawah besar. Sekarang pemukimannya sangat padat. Kita berhenti di stasiun Kemayoran, kemudian kita jalan ke Senen. Di Senen, kalau umpamanya teman-teman pernah pergi ke stasiun Senen, maka arsitektur bangunannya ternyata masih persis seperti yang sekarang ada. Jadi peronnya masih sangat megah, struktur bajanya juga besar-besar dan kokoh. Jadi sampai sekarang masih dipelihara struktur arsitektur seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di dalam titik akhir jalur ini, yaitu di Rawabangke. Ini adalah stasiun Rawabangke, sekarang adalah stasiun Jatinegara. Stasiun ini berdiri 1910 dan diperkirakan dirancang oleh arsitek Insinyur S. Smith, kepala sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Stasiun ini pada saat penjajahan Jepang diganti menjadi stasiun Jatinegara. Kita lanjutkan perjalanan sampai ke Buitenzorg di Bogor, dan waktu itu diambil film juga di daerah Kebun Botani yang sekarang adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor mulanya merupakan bagian dari Samida atau hutan buatan atau taman buatan lah, yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tahun 1474-1513 dari Kerajaan Sunda. Hal ini tertulis di Prasasti Batu Tulis, kemudian dikembangkan di era Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada awal tahun 1800. Sedangkan Istana Bogor dibangun pada bulan Agustus 1744 dan berbentuk tingkat 3. Pada awalnya merupakan sebuah rumah peristirahatan dari Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Dia sendiri yang membuat sketsa dan membangunnya pada tahun 1745 sampai 1750. Bangunan ini mencontoh arsitektur Blenheim Palace, kediaman Duke Marlborough dekat kota Oxford di Inggris. Kemudian kita akan masuk ke dataran Priangan. Ini kita ditunjukkan stasiun transit Purwakarta. Lihat di sebelah kanan adalah bangunan depo lokomotif yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Di depan depo ini banyak ditumpuk kereta-kereta listrik yang sudah tidak beroperasi. Kita akan lanjut. Di Purwakarta sendiri biasanya harus berganti lokomotif karena dari Purwakarta sampai ke Bandung
nanti akan berjalan menanjak dan harus diganti dengan lokomotif yang lebih kuat. Ini adalah kereta gunung model DD51 yang akan membawa para kru untuk menjelajahi bumi Priangan. Jalur ke arah Bandung masuk dalam jalur kereta api dari Cingkapek sampai Padalarang. Jalur ini dikenal sebagai jalur yang berkelok-kelok, menembus perbukitan dan melintasi lembah yang dalam. Jalur ini diresmikan tanggal 27 Desember 1902 dan sampai di Padalarang pada tanggal 2 Mei 1906 oleh Stadspur Westenlichnen dan merupakan lintas pegunungan. Jalur ini memiliki banyak jembatan, kira-kira hampir 22 buah jembatan. Salah satunya adalah jembatan Cikubang yang memiliki panjang kurang lebih 300 meter dan jembatan Cisomang yang mempunyai ketinggian dari dasar jurang sekitar 100 meter dan merupakan jembatan tertinggi di Pulau Jawa, bahkan mungkin di Asia Tenggara pada saat itu. Jalur ini melewati beberapa stasiun di wilayah perbukitan, diantaranya adalah Ciganea, Sukatani, Cisomang, Sasak Saat, dan beberapa stasiun lain. Sementara sudah pernah dibahas di bagian 2 bahwa jalur ini mempunyai banyak jembatan-jembatan yang indah. Di jalur ini juga terdapat terowongan kereta api yang termasuk paling panjang di Jawa dan masih aktif, yaitu terowongan Sasak Saat. Panjang terowongan ini adalah 949 meter. Nanti di akhir film kita akan melihat terowongan yang lebih panjang lagi. Kita diperlihatkan dengan pekerjaan penggemburan gunung yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Cuma pembangunan jalan perkereta apian di Jawa itu sebagian besar menggunakan tenaga kerja paksa sehingga pembangunannya bisa sangat cepat. Kita melewati gunung dan jurang dan hutan-hutan yang masih sangat asli. Saat ini mungkin hutan-hutan itu sudah menjadi pemukiman dan kebun-kebun warga. Oke, ini adalah jembatan Cisomang yang tadi mempunyai ketinggian 100 meter dari dasar sungai di bawahnya. Di bagian terdahulu kita sudah pernah membahas mengenai bagaimana jembatan ini dibangun, kecanggihannya seperti apa. Nah, di depan kita akan masuk stasiun Sasak Saat sebelum masuk terowongan Sasak Saat. Ini adalah terowongan Sasak Saat yang panjangnya kurang lebih 1000 meter. Lampu di dalam kereta pada saat masuk terowongan ini harus dinyalakan karena di dalam terowongan tidak ada penerangan sama sekali. Terowongan Sasak Saat dibangun antara tahun 1902 sampai 1903. Bayangkan, jadi terowongan yang 1000 meter itu hanya dibangun dalam waktu 1 tahun dengan peralatan yang pada saat itu minim, dan ini hanya bisa dilakukan dengan etos kerja yang sangat tinggi, kemudian tenaga kerja yang sangat banyak, dan tidak terbayangkan berapa korban yang harus berjatuhan untuk membangun terowongan ini. Terowongan ini membelah perbukitan di Cidepong di kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat. Terlihat ada tambahan rel atau rel paksa atau biasanya disebut dengan gomsol. Rel ini digunakan untuk memaksa roda agar dia bisa mengikuti belokan yang tajam yang ada di pegunungan. Ini adalah kereta barang yang baru lewat, ini di jalur Priangan.
Ini adalah jembatan Cipada. Ini adalah salah satu jembatan yang mempunyai kurva U di jalur Priangan. Kita udah nyampe di stasiun Padalarang. Di sini jalur dari Batavia, Cikampek, Bandung dan Bogor, Bandung yang melewati Sukabumi dan Cianjur itu bertemu. Terlihat jalur terpisah di barat stasiun Padalarang. Jalur sisi kanan itu menuju ke Purwakarta, sementara yang sisi kiri menuju Cianjur. Di Padalarang, kru film juga sempat melihat kehidupan warga sekitar di sebuah pasar, yaitu di Pasar Tanjung Sari pada saat itu. Terlihat pasar cukup ramai dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Oke, dari Padalarang kita menuju ke Bandung. Kita sampai di stasiun Bandung. Itu kelihatan stasiun Bandung cukup sibuk. Dari stasiun Bandung kita jalan ke arah Jalan Raya Pos di Bandung, sekarang Jalan Asia Afrika. Jalan ini diperintahkan pembangunannya oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, ini adalah gedung yang cukup penting pada saat itu, yaitu Societe Concordia atau sekarang Gedung Merdeka. Di Bandung kita juga diperlihatkan dengan kantor pusat SS. Beda dengan kantor pusat NIS yang ada di Semarang, kalau kantor pusat SS adanya di Bandung. Lihat jam 2 siang, jam kerja staf kantor berakhir dan mereka bergegas pulang. Gudang besar di Bandung dilengkapi juga dengan semua alat modern, sehingga sejumlah besar barang dapat disimpan dan didaftarkan dengan cara yang terorganisir secara baik. Sementara pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Ini adalah bangunan pergudangannya. Saat itu mencapai nilai persediaan lebih dari 12 juta gulden. Investasi ini digunakan karena pada masa itu masih ada ketergantungan yang besar terhadap barang-barang suku cadang impor dari Eropa, sehingga harus ada stok yang cukup besar di Hindia Belanda untuk menjamin pasokan untuk bangunan. Kemudian ini adalah gudang penyimpanan besi. Ini adalah tempat rak-rak untuk menyusun rel. Ada juga saklar, bantalan, dan rangka jembatan.
Ini adalah tempat penyimpan jembatan. Oke, setelah kita melihat cukup banyak di Bandung, kita akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bandung-Surabaya Express untuk melakukan perjalanan melewati Cibatu, Garut, Tasikmalaya, dan kemudian beralih ke jalur Banjar Parigi di Pantai Selatan. Ini adalah cara kerja pengambilan film selama ini, yaitu dengan menggunakan gerbong eksekutif yang khusus memang diperuntukkan untuk operasional pembuatan film ini. Di Cibatu, kereta menuju Garut sudah siap. Di mata orang Belanda, orang-orang Sunda itu suka ngobrol dan bersenang-senang. Jadi mereka tertarik untuk merekam pertunjukan teater asli di daerah ini, Tonil. Di pasar juga banyak orang yang lalu lalang dan nongkrong-nongkrong sambil ngobrol sana kemari.
Kemudian kita menuju Tasikmalaya. Dikatakan bahwa keindahan alam di rute ini sangat luar biasa. Terlihat bahwa banyak sekali pemandangan pegunungan. Latar belakang adalah Gunung Galunggung. Perjalanan akan melewati banyak pegunungan dan jurang-jurang. Kemudian ini adalah jalur Banjar Parigi, yang jalur ini sudah tidak ada lagi sekarang, jadi hanya ada beberapa sisa jembatan dan terowongan. Jalur ini adalah jalur yang dibangun pada tahun 1914. Jalur ini adalah jalur penting dengan panjang 80 km. Jalur ini berfungsi untuk mengangkut hasil bumi seperti kopra, padi, dan rempah di daerah Parigi, Pangandaran, dan sekitarnya. Perjalanan ini akan banyak melalui terowongan-terowongan. Adalah hutan di sekitar jalur yang cukup lebat pada saat itu. Sekarang juga masih cukup bagus. Ini adalah terowongan Wilhelmina yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjangnya 1208 meter dan merupakan terowongan terpanjang di Hindia Belanda pada saat itu. Ini kita udah melalui jalur di dekat pantai selatan Jawa. Jawa nampak semenanjung Pangandaran, yang pada saat itu sebenarnya merupakan ladang perburuan bagi orang-orang Belanda di Bandung dan sekitarnya yang hobi berburu.
bagian ini akan diperlihatkan bagaimana teh Priangan itu diproduksi. Ini adalah di perkebunan Cisaruni yang ada di kaki Gunung Cikuray di wilayah Cikajang. Terlihat para wanita memetik teh. Saat itu memetik teh dengan cara manual, tanpa alat apapun, hanya dengan kedua tangannya. Setelah selesai memetik, para wanita membawa hasil petikannya dengan cara disunggi atau dipanggul di atas kepala. Ini adalah pabrik teh Cisaruni yang sekarang dikelola oleh PTP 8. Saat itu perkebunan ini dimiliki oleh Karel Frederik Holle yang merupakan pengusaha teh terkenal di Priangan. Dan ini merupakan tokoh Belanda yang sangat terkenal juga di daerah Garut. Kemudian kita mengarah ke Jawa Tengah bagian timur. Sekarang kita tiba di Jogja. Kita singgah dulu di kota kerajaan lama untuk sementara dan kemudian melakukan perjalanan dengan mobil menuju Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha yang terbesar di dunia yang diperkirakan dibangun pada tahun 800 Masehi di masa puncak kejayaan Wangsa Sailendra. Candi itu ditemukan kembali setelah terkubur berabad-abad oleh H.C. Cornelius, seorang arkeolog Belanda atas perintah dari Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Nah, kemudian kita bepergian ke arah timur melalui perkebunan tebu yang luas. Kita juga akan melihat bagaimana proses pabrik gula beroperasi. Terlihat hasil panen tebu diangkut dengan menggunakan lori yang ditarik dengan menggunakan kerbau atau sapi ke pabrik. Ini adalah pabrik gula Padokan yang saat ini menjadi pabrik gula Madukismo di Yogyakarta. Terlihat pekerja mendorong lori ke dalam areal pabrik untuk diproses. Oke, selanjutnya kita dipertunjukkan dengan kota perdagangan yang sibuk, yaitu Surabaya. Ini adalah suasana di restoran Helendorm di Surabaya pada saat itu. Lokasinya berada di pasar besar dan sekarang gedungnya sudah tidak tersisa. Ini adalah jalan di Simpang yang disebutkan bahwa kesibukannya seperti di kota-kota di Eropa. Ini adalah pemandangan di pelabuhan Tanjung Perak. Oke, ini adalah akhir dari rangkaian film mengenai perkereta apian di Hindia Belanda, khususnya di Java. Terima kasih telah menonton film ini bersama kami dari Sejaput Channel. Kita akan lanjut lagi nanti dengan film-film sejarah Hindia Belanda dan kebudayaan yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.